Untuk Indonesia maju, kalahkan kesulitan dan kemalasan. Sekarang yang kedua mengenai kesulitan dalam melaksanakan pesan baik orang tua. Yang baik itu tidak dengan sendirinya mudah kan? Yang baik itu kadang-kadang juga ada kesulitan untuk dilaksanakan. Jadi kita itu jangan pernah berpikir bahwa yang namanya pesan baik itu otomatis pasti mudah dikerjakan. Nah, dalam sharing kelompok kecil tadi, apa kesulitan yang sering dialami dalam melaksanakan pesan baik orang tua? Silakan dari yang tadi, kalau jadi presiden mau semua di marmer. Tadi waktu saya tanya, kalau nanti jadi presiden apa yang dikerjakan? Empang mau di marmer. Kan? Wah, empang di marmer. Calon mau. Iya. Silakan dari kelompok empang. Ya. Jadi dalam melaksanakan nasihat atau pesan baik orang tua, apa kesulitan yang sering dialami? Kesulitannya? Sering lupa, boros. Satu-satu. Boros itu sulit dilaksanakan ya. Ada lagi? Sering lupa. Sering lupa. Terus? Disuruhnya rajin belajar malah enggak dilaksanakan. Enggak, yang kelompok yang di luar dulu. Kelompok yang di luar dulu. Boros, lupa, apa? Males. Malas. Oh. Malas. Terus? Nggak diikuti aturan asrama. Nggak diikuti aturannya. Lalu dilanggar. Terus? Kadang belajar, kadang enggak. Kadang belajar, kadang enggak. Terima kasih kelompok empang. Ya, saat ini tadi nyebut nanti kalau saya jadi presiden empang akan bisa marmer. Tadi kan begitu. Ya, yang di dalam apa kesulitan yang muncul dalam melaksanakan pesan baik orang tua? Boros aja. Boros, Terus mulut orang ya itu kan disuruhnya rajin belajar malah enggak dilaksanakan. Malah apa? Malah enggak dilaksanakan. Oh ya, soal belajar ya enggak dilaksanakan. Terus mageran juga sininya. Mageran juga. Males belajar. Malas. Terus kan orang tua mengapa kau kan mencuri orang tua ngomong pola makannya dijaga, diatur, tapi enggak diatur pola makannya jadi sakit. Terus Sakit. Jadi ada yang mau melengkapi? Sudah? Ya, tepuk tangan. Ini kelompok apa ya? Kalau yang biasa kan kelompok empang, ini kelompok sawah. Ya, baik. Ini juga bagus bahwa kita itu mengungkapkan kesulitan yang sering dialami. Itu kan tanda kita perhatikan. Dari kesulitan itu diungkapkan karena kita merasakan bahwa itu baik, kita merasa perlu melaksanakan, tapi ternyata tidak mudah. Jadi ini seru, ramai, sama banyaknya. Pesan baiknya banyak, tapi ternyata juga banyak yang kita mengalami sulit melaksanakan. Saya menyampaikan beberapa hal. Jangan mudah menyerah terhadap kesulitan.
hidup kapanpun, sebagai apapun, dimanapun, juga akan selalu berhadapan dengan kesulitan. Percaya gak? Percaya. Nah, maka sebenarnya kesulitan yang dialami itu juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar. Kalau sekarang ini kita sudah mulai belajar mengalahkan kesulitan, nah berarti kita tumbuh keterampilannya mengalahkan kesulitan. Dan kalau sekarang ini kita punya keterampilan mengalahkan kesulitan, nanti ini yang akan terus-menerus berulang. Kesulitan itu akan muncul, akan dihadapi bukan hanya sekarang. Kapanpun, dimanapun, sebagai apapun, kita akan selalu berhadapan dengan kesulitan. Kalau kita itu terbentuk menjadi orang yang punya karakter selalu menang terhadap kesulitan, maka kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Apapun kesulitannya kita bisa mengatasi karena kita memang terus-menerus berlatih menghadapi, menguasai, mengalahkan kesulitan. Tapi sebaliknya, kalau sekarang ini kita cenderung membiarkan diri ngalah, dikalahkan oleh kesulitan, maka nanti ya akan seperti itu yang terbentuk. Nah, jadi yang harus kita sadari adalah bahwa kesulitan itu menjadi batu ujian bagi kita. Kalau kita sekarang biarkan diri biasa dikalahkan oleh kesulitan, ya nanti yang terbentuk dalam diri kita seperti itu. Kita bukan orang yang berjuang. Tapi kalau sekarang ini kita sudah terbiasa berlatih mengalahkan kesulitan, maka ya itulah yang akan terbentuk. Kita akan menjadi pribadi yang selalu bisa mengalahkan kesulitan. Nah, kesulitan itu sampai kapanpun ya sama seperti tadi, banyak. Yang baik itu banyak, tapi kesulitan itu sebenarnya juga banyak. Tadi kan muncul kan, ternyata sulit ya. Hidup tidak boros, mentaati peraturan, menjaga pola makan, belajar, itu banyak kan? Hidup itu memang seperti itu, kesulitannya banyak. Jadi nomor satu itu ya, saya membantunya itu ya, saya membantu orang tua. Saya ikut menghargai pesan baik orang tuamu. Malu kalau saya saja ikut menghargai, lalu kalian sendiri nggak menghargai. Nah, saya menghargainya juga dengan membantu memberikan jalan. Jalan nomor satu adalah kita sadari dimanapun, sebaik apapun, kapanpun, yang namanya kesulitan akan selalu ada. Nah, sekarang ini kita harus belajar untuk mengalahkan kesulitan dan jangan dikalahkan, karena itu nanti akan membentuk kita. Nah, kita itu mau menjadi pribadi yang selalu dikalahkan kesulitan atau mengalahkan kesulitan, kan terpulang pada kita. Nah, sekarang ini kita harus belajar menjadi orang yang terampil mengalahkan kesulitan, supaya kita terbentuk menjadi pribadi yang seperti itu. Saya lihat ada pakaian daster untuk sepak bola nanti pas 17 Agustusan ada lomba. Yang namanya lomba semua pasti kepengen menang toh? Iya. Nah, kita ini belajar menjadi pemenang. Jangan di dunia ini kita hanya ngalah terus, jangan, harus menjadi pemenang dalam melawan kesulitan tadi ya. Kesulitan itu bisa dikalahkan kok. Hidup hemat itu bisa. Rajin belajar bisa. Kalau saya renungkan pesan baik orang tua tadi, kalau menurut saya itu nggak muluk kok, itu nggak muluk. Hidupnya jangan boros, taati peraturan, rajin belajar, jaga pola makan, jaga kesehatan. Apakah itu terlalu tinggi? Nggak tinggi dong.
nggak tinggi. Itu bukti bahwa orang tua itu tahu betul tentang anaknya, termasuk di dalamnya tahu betul nasihat baik apa yang perlu disampaikan. Itu tidak terlalu tinggi, itu bisa dikerjakan. Hanya kadang-kadang ada rasa malas. Jadi sebenarnya kalau bicara godaan kita ini masih kecil, hanya soal malas. Belajar mengalahkan itu. Orang yang rajin belajar itu bukan berarti nggak punya rasa malas. Ada, cuma dia bisa mengalahkan itu. Kalau sekarang kita dikalahkan rasa malas, jadi yang terbentuk adalah orang yang malas. Nanti bekerja juga malas bekerja. Kalau sekarang kita biarkan diri diperbudak oleh rasa malas, nanti ketika kita bekerja, kita menjadi orang yang malas bekerja. Kita bisa bayangkan, apakah ada orang yang mempertahankan? Jangan, dia harus dipertahankan. Kenapa? Malas bekerja. Nggak ada itu. Dia harus dinaikkan gajinya. Kenapa? Malas bekerja. Nggak ada. Itu disadari ya, bahwa sekarang ini kita kan sedang belajar untuk membentuk kepribadian. Nah, kita belajar membentuk kepribadian seperti yang diharapkan oleh orang tua tadi. Pesannya itu loh. Kalau kita disiplin terhadap pesan orang tua tadi, nantinya kita akan terbentuk menjadi pribadi seperti itu. Tadi ada peraturan asrama ya, itu kan juga pesan baik. Nah, kita bersyukur kita orang-orang muda yang sedang tumbuh, jangan sampai tumbuhnya itu justru tidak sehat. Supaya tumbuhnya itu sehat, maka ada pesan baik dari orang tua. Tapi juga ada peraturan yang juga sebenarnya membantu kita tumbuh sehat. Mari berdendang, kita berdendang. Mari berdendang, kita berdendang. Untuk Indonesia maju, kalahkan kesulitan dan kemalasan.